Alhamdulillah guys, gua kali ini di Mekah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akhirat Tour. Cepetan daftar sekarang ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih seputaran tentang si Kori yang ini dan tentang transferan yang ini ya, yang ini. Ya, ini Korinya yang ini, transferannya yang ini, yang katanya Dana Maulid di sini, dan yang dia bilang sama temen-temennya ya bahwasannya ini dipakai untuk pribadi. Ya, yang ini ya sama si Cupap buat beli ini, apa? Songkat ya. Macam-macam. Oh, udah kagak nggak gua jadiin buat Dana Maulid udah. Iya benar Said. Kita pakai ngopi aja Said. Oke, itu nanti videonya gue taruh lagi di belakang ya. Jadi jelas ini bukti-buktinya aja. Kita mau klarifikasi kepada orang yang disebut namanya Cupapi itu ya. Cupapi, kita dapat nomor teleponnya, kita akan telepon dia dan kita akan tanyakan langsung bagaimana kronologi kejadiannya dan tindakan apa yang akan dilakukan Cupapi ini terhadap si Tengku Kori yang terindikasi munafik. Karena dana maulid dipakai untuk dana pribadinya dia, keperluan pribadinya dia. Wah, gila. Oke, kita telepon Cupapi. Let's go guys. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ini Cupapi Monyinyo yang di TikTok, benar? Betul. Betul, baik. Ini dengan Babe Aldo, Tuan. Siap. Ini sebelum berlanjut, izin ini saya rekam dan untuk saya naikkan ke YouTube ya. Gua naikin ke YouTube ya. Siap. Oke, kalau siap, boleh. Bentar, gue nyalain rokok dulu biar enak ngebahasnya nih. Ya, bentar, gue nyalain rokok dulu. Tapi sehat ya. Alhamdulillah sehat, afiat. Alhamdulillah. Baik, gue mau nanya nih, nggak usah terlalu resmi ya. Gue mau nanya aja nih. Siap, San. Iya, santuy aja ya. Gimana, Be? Iya. Ya. Bener lu ngirim duit ke Kori? Betul. Betul ya? Berapa jumlahnya? Betul. 5 juta. 5 juta rupiah. Kok bisa itu percaya? Kok bisa percaya Kori terus ngirim itu, kenapa itu? Itu tujuannya apa? Soalnya ada narasi begini. Ya, gimana? Ada dari komal-komal dia mau bikin maulid, tujuannya buat maulid gitu loh. Jadi dikirim aja gitu. Oh, masya Allah, berarti lu ada rezeki lebih untuk maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Nah, kebetulan emang kita biasa begitu, Be. Kebetulan dia mau bikin maulid, ya udah, aneh dengar langsung di situ, ya udah, intinya buat Nabi. Allahumma sholli ala Buat dia, buat Nabi, buat maulid. Oke, soalnya dia tadi di konten yang satu gue angkat itu, di situ narasinya dia bersama Raden Wijaya itu dia bilang bahwasannya itu untuk membungkam dia supaya nggak bicara masalah nasab. Apakah betul begitu? Ada pembicaraan begitu? Nggak ada, aneh punya bukti DM. Chat di DM sama dia, terus Anda juga punya bukti transfernya di situ, Anda tulis keterangannya buat maulid.
Iya, dan itu sudah gua Aneh juga nggak pernah ngebuka. Ini deh, aneh nggak pernah ngebuka. Kalau aneh ngirim ke dia, tahu-tahu rame di mana-mana. Ternyata aneh telusurin infonya, ternyata dari dia sendiri juga, dari teman-temannya dia sendiri yang berkoar tentang itu gitu loh. Nah, betul. Jadi gue juga dapat bukti-bukti itu sudah gue angkat juga, minta izin juga ya, DM itu. Ya, pembicaraan itu juga sudah gue angkat. Ada yang ngirim ke gue juga itu. Ada yang ngirim ke gue juga. Buktinya memang ada tuh ya, transfer 5 juta itu ada. Ya, Nah, cuman namanya kan, itu dia ngaku rekening istrinya namanya itu. waduh, ini nama saya tutupin, Anda malah menyebut nama. Biar nggak di framing nanti kirim ke apa, takut jadi malah fitnah segala macam. Oke, berarti betul itu ya, berarti betul. Buat maulid. Dia juga waktu nerima, dia juga ngucapin jazakallah khair, dia juga doain kita gitu. Cuman kita bingung, tiba-tiba bahasanya di luar itu katanya aneh ngasih buat ngebungkem dia, ngasih buat ini dan itu, buat framing dia, bahasa framing segala macam. Nah, Kalau emang mau framing ya ditolak aja dari awal sama dia, kan bisa sebenarnya. Aneh udah tegasin emang buat maulid, tapi dia juga ngirim rekening, berarti kan dia setuju, dia mau. Emang aneh juga buat maulid, bukan buat dia pribadi gitu. baik, baik, baik. Nah, ini kan berarti di sini ini ada kemungkinan unsur penipuan ya. Karena kalau lihat dari pembicaraannya kan, itu ada unsur penipuan dan juga ada bukti percakapannya dia juga bersama Cupapi ini, ya kan? Ada percakapan di DM ada ya? Ada. Ah, Ada nanti aneh kirim. ada, udah nerima, kami udah nerima. Alhamdulillah, Siap. tim Babe Aldo udah nerima. Ya, nah di sini sih kalau umpamanya ada delik one prestasi mungkin ya itu kalau ada kesempatan untuk melaporkan kira-kira ini kan ada rekeningnya, ada bukti transfernya, ada perjanjiannya untuk apa kan gitu. Dan ini kan ada pengakuannya dia juga bahwasannya itu bukan untuk maulid, dia beliin sound card kalau nggak salah, bener ya? Iya, dia bilang Anda juga dapat kiriman, dia di Komal itu ngomong katanya buat pribadi dia aja, bahkan dia katakan nggak jadi bikin maulid karena di framing sama orang-orang. Itu kayaknya sih cuma alasan dia aja ya. Nah berarti kan itu ada unsur. Padahal dia ngomong begini, kalau nanti sampai gua di framing juga gua balikin aja duitnya, bahasa begitu. Aneh udah niat emang buat maulid, bahkan di DM ada bilang apa, kalau gua udah niat gua akan gua belokkan kemana-mana Iya, gitu. betul. Tapi kecewa satu, kenapa dia malah ngomong kemana-mana? Seakan-akan aneh nge-framing atau ngebungkam dia, itu masalahnya. Nah iya, berarti kan di sini ada unsur ada dugaan unsur penipuan kan? Ya, Nah, namanya buat maulid, Iya. bukan buat sendiri. Nah itu kan berarti kan penipuan di situ dan ada pengakuan. Nah pertanyaan gue berikutnya nih, kalau memang ada kesempatan mau melaporkan ini, karena ini meresahkan loh. Ya, apakah korbannya cuma Cupapi kan kita nggak tahu, Ya, ya kan? Dan bayangin kalau satu orang 5 juta terus dia bilang maulid terus nggak jadi, yang lain berapa kan gitu? Ada kemungkinan kan ya? iya. Ya. Dan aneh juga ngasih dia, aneh juga ada sempat ngomong notis ke dia, aneh bilang apa, semoga maulid yang lu bikin bisa bikin lu lebih jujur bang. Aneh ngomong begitu sama dia, karena apa, aneh ada husnudzan sama dia, jadi mau bikin maulid, mudah-mudahan berkah dia maulid, dia bisa jadi orang yang jujur gitu loh. Mestinya. Tapi ternyata malah kita yang ngasih, udah gitu apa, dia ada bahasa begini, dia bilang apa, nggak apa-apa, gue pakai duit buat pribadi, orang dia juga hasil ngerampok pribumi, kata hasil dawir. Nah, apalagi gitu bahasanya. Nah, itu kan kalau memang itu disampaikan di media sosial itu pencemaran nama baik. Jadi ada beberapa kemungkinan delik ini. Ada beberapa kemungkinan delik. Kira-kira aja kalau ada kesempatan melapor atau mau somasi dulu atau mau ngingetin dia dulu atau gimana itu. Karena kalau saran gue, orang-orang seperti Tengku Kor ini kan udah beberapa kali diberikan kesempatan, tapi ya memang dasarnya orangnya begitu. Nah, untuk memberikan efek jera dan pelajaran, kira-kira Bang Cupapi mau nggak itu untuk menempuh jalur hukum?
Ya sebenarnya begini ya, Ane pengen dia ada klarifikasi dulu, minta maaf kalau emang dia udah gunakan secara pribadi, tandanya dia nggak amanah. Minimal apa dia klarifikasi dan minta maaf. Tapi ini kan enggak, dia malah memframing. Aneh yang ngasih, malah aneh di framing seakan-akan membungkam dan ini fitnah gitu loh. Malah aneh difitnah, aneh ngasih dia buat maulid dan aneh difitnah. Nah, Gitu loh. Jadi di sini kekecewaan aneh sama dia luar biasa gitu. Kalau dia mungkin dalam beberapa hari ini dia nggak minta maaf, aneh bakal laporin gitu. oke, itu yang paling penting. Nah, kalau gue pribadi, gue berharap laporin. Orang-orang begini nggak bisa dibiarin gitu. Orang begini nggak bisa dibiarin. Karena mereka tetap repot sama orang munafik ini. Di depan kita ngomongnya lain, di belakang lain. Betul. Iya, mudah-mudahan deh. Mudah-mudahan Allah kasih jalan nih sesuai niatnya. Ya niatul kan niatnya untuk maulid, antum tetap dapat pahala. Cuman di sini bukan masalah jumlah uangnya sih, ya. Lebih ke arah memberikan pelajaran, efek jerah. Jadi saran gue tetap laporin deh, begitu Bang Cupapi. Iya. Nggak, maksudnya begini, orang ada gitu dan niat. Ini buat maulid gitu, kok sejahat itu malah kita dibilang begini dan begitu. Nah, ini udah kelewatan gitu loh. Udah kelewat. Aneh udah bilang, aneh nggak mau berkoar-koar kemana-mana, nggak ngomong. Mereka sendiri yang berkoar, teman-temannya sendiri mereka yang ngomong. Mereka ngebangun opini seakan-akan aneh ngasih itu buat nyokok segala macam, dan mereka rame sendiri. Tiba-tiba dibilang aneh yang framing. Oke, begitu siap. loh. Ya, memang mereka kelompok munafik lah. Kalau gue bilang mereka kelompok munafik karena ini bukti nyata kemunafikan. Bukti nyata kemunafikan mereka adalah di saat di depan Bang Cupapi dia ngomong ini untuk maulid, tapi di belakang Bang Cupapi dibilang untuk membungkam. Kan ini apa namanya, udah keterlaluan banget kan gitu. Ya, jadi mudah-mudahan lah ada jalan baik dan mudah-mudahan Bang Cupapi mau melaporkan ini ke yang berwajib. Ada pesan-pesan terakhir karena ini direkam, ada pesan untuk Khori dah. Ya, ini mau pesan kalau Babe mau angkat, mudah-mudahan dia dengar secara langsung, karena ini udah males juga ngomong sama dia karena udah gimana ya, kecewanya luar biasa. Benar. Jadi kalau mau dia ngomong, dia klarifikasi itikat baiknya aneh terima gitu lah. Oke, masih aneh buka pintu maaf, tapi kalau enggak bisa diulang tadi, sinyal agak hilang suaranya Bang Cupapi. Iya. Ya, intinya mudah-mudahan dia bisa dengar sampai ini, dijadikan pelajaran sama dia, diklarifikasi. Tolong Be, aneh bukan mau minta angkat ya. Ini kan emang udah nyebar ke Babe juga gitu. Iya, ini kemauan gue. Jadi kalau misalkan kalau emang jalannya emang dia harus kita angkat, ya aneh angkat gitu loh. Aneh laporin bahkan kalau dia juga nggak mau minta maaf gitu. Aneh kan nunggu lama, hanya beberapa hari, mungkin 3 hari aneh kasih waktu dia buat klarifikasi dan minta maaf karena udah nge-framing aneh, cuma ada nama baik aneh, seakan-akan aneh jahat sebenarnya, padahal aneh buat maulid gitu. Iya, dan yang paling parah adalah menipu Bang Cupapi mengatakan ini dana untuk maulid tapi dipakai untuk pribadi. Jadi ada beberapa pasal di situ, pasal penipuan sama pasal pencemaran nama baik. Betul. Baik Bang Cupapi. Ada koordinasi sama lawyer kita, ini gimana kalau kayak gini bentuknya? Emang aneh bilang aneh ngasih dia nggak ada unsur paksaan dari dia, nggak ada unsur minta. Emang aneh menawarkan dia, tapi apa? Aneh benar-benar nawarin dia karena untuk maulid. Tapi sekarang balasannya begitu, malah jahat banget mulutnya gitu loh. Iya. Akhirnya lawyer juga bilang, oh ini kena deliknya karena apa, dia nggak amanah di situ. Pertama, kedua apa, digunakan untuk kepentingan pribadinya dia, sementara ini dana maulid buat umat. Kalau dana buat maulid kan buat umat, tapi digunakan sama dia pribadi untuk hal-hal yang gak manfaat sama sekali gitu loh kalau buat aneh. Siap, itu kalau pakai bahasa hukumnya one prestasi. Iya. Dan seandainya ada itikat dia untuk dikembalikan, aneh nggak mau terima pembaliannya, aneh butuh klarifikasi dari dia aja. Oke. Gitu. Kalau dia nggak mau klarifikasi, kita proses. Gitu. Lebih kalau ada saran lagi, terima aja pengembaliannya, berikan kepada orang lain yang memang benar-benar bikin maulid gitu. Rugi ngasih ke dia nggak dapat pahala. Kalau dia mau kebalikan, gitu serius. Ya boleh, nanti kita lihat gimana. Iya, kasih ke majelis yang memang mau bikin maulid Bang, gitu aja saran gue sih ya. Ikut gemes juga gue soalnya.
ya. Iya. Oke deh Bang, itu aja izin ya, ini gua angkat ke YouTube ya. Ini gua rekam tanpa gua potong. Tanpa gua potong, jadi langsung ini akan naik ke YouTube dengan seperti ini, tanpa ada pemotongan sama sekali. Baik. Baik, terima kasih Bang Cupapi. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dengar sendiri ya. Berarti memang si Cory ini ya, ini emang mainnya framing begitu. Tapi kalau 3 hari mungkin bisa lebih cepat ya. Kalau Cory ini nggak klarifikasi, mungkin ada pengembalian uang di situ, maka kasus ini bisa berlanjut dipolisikan karena penipuan. Ngakunya buat dana maulid tapi dimakan pribadi. Ya begitulah orang munafik. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamam lu Cory, mamam. Hydrogel probiotik. For Power, Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babe Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda.